senyum-senyum semua. Apalagi kalau melihat ke depan ini. Backgroundnya natural sekali. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari sama-sama kita deklarasikan. Ya, puji Tuhan saudaraku, bangunan kita sudah mau siap. Seminggu lagi siap, tambah lagi hari ini mungkin ya mergugu mahita. Amin, amanginang. Talipuse, pepu. Nah, tentunya saudaraku yang kekasih, kita tahu hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 ini berketepatan waktu orang Yahudi merayakan pesta panen. Di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, Kisah 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bahwasanya di hari Pentakosta ini memberikan persembahan mereka, karena mereka sudah diberkati Tuhan. Nah, jadi bertepatan dengan hari panen ini, Tuhan Yesus menggenapi janjinya, mencurahkan Roh Kudus kepada umatnya. Hari Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting. Jadi kita mengingat pencurahan Roh Kudus ini satu hal yang sangat penting, karena dari pencurahan Roh Kudus ini lahirlah gereja Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, itu sebabnya gereja tidak pernah ketinggalan zaman. Gereja tidak pernah mati. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Mulai dari hari Pentakosta sampai dengan dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, sampai dengan sekarang ini, gereja tidak pernah berhenti, tidak pernah mati, tidak pernah mundur. Mengapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Haleluya. Haleluya. Saya rasa artis sepanjang masa, bintang film sepanjang zaman, saudaraku, adalah Tuhan Yesus yang selalu eksis, yang selalu terkenal. Amin. Kalau artis dunia ini nanti setelah dia nggak main film lagi, ya udah dilupakan orang. Masuk lagi artis yang baru, yang terkenal. Tetapi Tuhan Yesus ini tidak pernah, saudaraku yang kekasih, berhenti, tidak pernah luntur ketenarannya. Amin. Dia terkenal terus sepanjang zaman, sepanjang masa. Barulah nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang sempurna itu datang dalam bentuk wujudnya, maka nanti Roh Kudus baru terangkat. Jadi Roh Kudus itu penggenapan janji Tuhan Yesus. Jadi tuh kalau Tuhan Yesus itu berjanji, dia pasti menggenapi. Kalau kita berjanji, harus digenapi. Apalagi janji pembangunan kan gitu. Enggak ya, bercanda aja ya. Kalau Tuhan Yesus berjanji, dia tidak pernah bohong. Manusia bisa bohong, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Nah, saudaraku, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Bapa, yaitu pembaptisan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, aku akan mencurahkan Rohku, aku akan memberikan penolong yang lain, bukan nabi yang lain. Banyak orang dari ayat itu bahwasanya nabi terakhir itulah dia, penolong yang lain. Tetapi Tuhan tidak berkata seorang manusia, dia berkata roh. Jadi bukan dalam bentuk fisik lagi yang datang,
Amin. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Selagi manusia hidup di dunia, yang penuh Roh Kudus akan disertai. Jadi jangan salah. Amin, saudaraku. Karena ada keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain berkata, ini ayat Alkitab kalian juga yang mengatakan bahwasanya nabi yang terakhir akan datang. Bukan nabi, amin, tetapi roh penolong, roh penghibur, roh pembebas yang menyertai kita. Amin. Nah, itulah dia janji Bapa. Kapan itu dijanjikan? Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Berarti Yohanes, saudaraku yang kasih, tahu dia bahwasanya suatu saat nanti ada yang membaptis kita, membaptis orang-orang yang mengikuti dia dengan Roh Kudus. Amin. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudaraku, inilah dia salah satu bukti yang tertulis, saudaraku, bahwasanya Roh Kudus adalah janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, jadi Roh Kudus itu benar-benar ada. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tiba-tiba pada hari Pentakosta, pada hari perayaan panen itu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus kepada orang yang berkumpul, orang percaya yang berkumpul. Ya, seperti tiupan angin. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus itu, kita bisa merasakan seperti tiupan angin. Amin. Seperti hembusan angin. Jadi banyak pendeta membuat angin tiruan. Kalau mendoakan penuh Roh Kudus, ditiupnya, ya, wow. Belum sikat gigi pula, tumbang. Tumbang bukan karena penuh Roh Kudus, tumbang karena urapan baru. Nah, jadi saudaraku, saya pernah mengalami ini. Ketika pendeta berkali-kali memanggil, ayo yang belum penuh Roh Kudus maju ke depan. Mulai dari pendeta A sampai pendeta Z, didoakan belum penuh Roh Kudus. Didoakan tumbang, tapi bukan tumbang karena penuh Roh Kudus. Tumbang karena didorong-dorong. Jadi ampunilah pendeta yang mendoakan saudara yang mendorong-dorong. Gak ada aminnya. Berarti gak pernah didorong-dorong ini. Haleluya. Jadi kalau ada pendeta karena saking menyalanya dia, atau saking dia pengen merasakan pengurapan yang luar biasa, supaya jatuh jiwa yang didoakan itu, agak sedikit disorongnya, lalu terjatuh, ya jatuhlah kalau disorong. Ampunilah saudaraku, amin. Doakan dia, Tuhan, tadi aku belum penuh Roh Kudusnya,
Karena didorongnya Tuhan. Ampunilah pendeta itu. Amin. Saya pernah begitu ditanya, kamu tadi penuh Roh Kudus, kamu tadi tumbang tadi didoakan. Loh, itu tandanya penuh Roh Kudus. Iya. Tapi karena nggak tahan lagi aku tadi, lalu terjatuh. Oh iyanya, jangan lagi itu katanya. Lain kali jangan kau tumbang kalau nggak penuh Roh Kudus. Berkali-kali saudaraku, ayo, haus, dia lapar, dia pengen. Tapi satu kali, saya hanya di kursi saja. Ya, nggak ada yang menopang, nggak ada yang mendoakan. Ya, hati, pikiran, jiwa saya fokus kepada Tuhan. Lalu saya angkat tangan, Tuhan. Kaulah Tuhan yang menopang tangan. Tanganmu lah yang membaptis aku dengan Roh Kudus. Angkat tangan, fokus saya menyembah Tuhan. Wow, makanya saya suka kalau penyembahan itu lama-lama. Amin. Jadi kalau 2-3 menit belum fokus itu, belum fokus ya. Leader apa namanya? Song leader. Kalau bisa 5 menit, 10 menit menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, fokus hati, pikiran, jiwa saya fokus kepada Tuhan. Tuhan, baptis Roh Kudus, baptis Roh Kudus, baptis Roh Kudus. Lalu datang seperti angin dia. Seperti kipas ini saudara rasakan anginnya, tapi nggak ada kipas angin gitu loh. Jadi bukan karena kipas angin. Saya rasakan bertiup seperti angin. Ya. Segar. Lalu karena saya angkat tangan, karena datang saya tadinya diam, saya angkat tangan. Oh, mulailah saya berbahasa roh. Mulanya bukan bahasa roh, mulanya haleluya, 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 haleluya. Lama-lama penuh Roh Kudus. Bergelimpangan. Pertama sekali saya penuh Roh Kudus, saya mau puas-puaskan, bergelimpangan, terguling-guling. Orang di samping kanan kiri mungkin terganggu, nggak peduli saya, nggak merasa malu lagi. Wow, terima kasih Tuhan. Nggak lama lagi kawan saya satu kursi, ya, penuh Roh Kudus lagi karena dia nggak mau buka mata. Ya udah terguling-guling lah situ. Gitulah kira-kira ya. Gitulah kira-kira dalam apanya. Tuhan penuhkan aku juga. Samping saya itu penuh juga dengan Roh Kudus. Jadi rupanya bisa mengalir dia. Jadi kalau opung teh saya ini penuh Roh Kudus, Pak Okta ini bisa penuh Roh Kudus juga ini. Haleluya. Tapi fokus, jangan ditengok-tengok. Amin. Makanya kalau menyembah Tuhan fokus, masalah lupakan dulu, utang lupakan dulu. Sampai rasakan tiupan angin itu. Jadi waktu bertengkar tadi di rumah, lupakan dulu itu. Tuhan, aku paling penting kau dulu. Kalau udah penuh Roh Kudus aku nanti udah gak bertengkar lagi. Amin. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Orang yang punya karunia penglihatan akan melihat orang-orang yang penuh Roh Kudus ini ada lidah-lidah api di atas kepalanya. Amin, saudaraku. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Apakah bahasa lain ini?
Saudaraku yang kasih, bahasa roh seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 2 poin supaya jangan salah kita menilai bahasa roh ini. Kalau kita di rumah berbahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti. Amin. Tetapi kalau di gereja, kalau ada yang penuh dengan Roh Kudus, lebih berguna jikalau ada orang yang menafsirkannya. Misalnya ada yang penuh Roh Kudus berbahasa Cina, sementara yang penuh Roh Kudus ini nggak tahu bahasa Cina. Ada orang Cina di sini, lalu diterjemahkan. Apa artinya tadi? Oh ya, kita disuruh bertobat semuanya. Nah, itu dia. Kalau di gereja itu berguna. Amin. Tapi kalaupun berbahasa roh yang tidak dimengerti dipraktekkan di gereja, tidak persoalan. Amin. Cuman dia membangun dirinya sendiri. Mengerti kira-kira? Ada 2 poin. Karena di dalam ayat Alkitab ini, bahasa roh pertama ada yang tidak dimengerti. Itulah untuk membangun diri sendiri. Di rumah puas-puaskanlah itu. Jadi nggak boleh rupanya di gereja. Boleh. Tapi untuk diri sendiri, orang lain tidak ngerti. Amin. Tapi kalau ada seorang anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, berbahasa lain, berbahasa asing, berbahasa-bahasa misalnya luar, misalnya bahasa Nigeria. Pas sudah balok misalnya penuh Roh Kudus bahasa Nigeria. Macam mana bahasa Nigeria? Jangan bahasa kita lah Melayu. Bahasa luar negeri lah. Bahasa Inggris. Sementara Pak Balok ini nggak tahu bahasa Inggris. Lancar kali dia penuh Roh Kudus, bahasa Inggris lancar kali. Tapi bukan yes no. Amin. Nah, misalnya Bapak Gulo ini bahasa Mandarin. Ya. Ada yang bisa menerjemahkannya. Apa tadi artinya itu? Oh, itu artinya supaya kita semuanya hidup kudus. Ada begitu. Amin. Tapi yang manapun ini, bahasa roh yang tidak dimengerti bahasanya, kita berkata-kata dengan Tuhan, berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti. Coba katakan, jika saya berbahasa roh dengan kata-kata yang tidak dimengerti, membangun diri saya sendiri. Amin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kalaupun itu di gereja dipraktekkan, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Yang tidak percaya Roh Kudus, apa itu apa artinya? Nggak tahu kita. Sementara ada ayatnya. Ada yang berbahasa Cina, itu harus ditafsirkan. Betul, ketika dia berbahasa Cina, tafsirkanlah kalau ada yang berbahasa Cina. Kalau ada orang Cina di situ. Tapi kalau tidak ada orang Cina, dia nggak mengerti. Ya udah, dia membangun dirinya sendiri. Amin. Apa itu kiti geli. Ya kiti geli ya. Kiti ya geli katanya. Hati-hati loh. Berarti dia nggak paham, walaupun dia pendeta, master teologi, nggak paham nih dia itu. Iya, bahasa kan punya arti, bahasa manusia punya arti. Kalau bahasa roh ngerti, ya sudah kan. Yang nggak mengerti kita artinya, ya ucapkan aja. Amin. Amin. Nggak usah bingung, gampang aja kan. Itu kan dibuat-buat. Terserah mau kau bilang dibuat-buat, itu kan pendapat mau bilang.
Firman Tuhan berkata, bahasa yang tidak dimengerti. Mana yang tidak kita mengerti, ucapkan saja. Amin. Karena ketika kita mengucapkan itu introduction untuk memasuki kepenuhan Roh Kudus. Mungkin ketika berkata-kata yang begitu kita belum penuh. Tapi setelah kita benar-benar Roh Kudus itu turun, karena kita rindu, haus, lapar akan Tuhan, saudaraku, maka penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa indahnya. Bisa ngerti nggak ini kira-kira? Bisa ngerti? Siapa yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan mau disesatkan oleh orang yang berkata, itu dibuat-buat, masa sama semua, terserah. Amin. Tapi kalau kita mengucapkan bahasa roh yang tidak dimengerti, membangun diri sendiri. Amin. Kadang-kadang kan gitu ya. Banyak masalah kita kan, banyak persoalan kita, bahasa roh lah, maka kita akan dikuatkan. Tidak sanggup lagi kadang-kadang, oh saudaraku berkata-kata bahasa Indonesia, bahasa roh lah. Haleluya. Jadi jangan harapkan kita diam, roh itu datang, membuat bibir kita ini bergetar-getar. Jangan haraplah, tak akan datang itu. Harus buka mulut ini. Setidaknya berbahasa Indonesia seperti saya tadi. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tidak masalah. Amin. Orang-orang liberal gak suka itu. Orang-orang liberal maunya ya lagunya lagu kayak gitu, tapi tidak berbahasa roh. Berbahasa roh itu kan untuk penginjilan. Iya betul. Kita diberikan kuasa untuk menginjil. Ada katanya penginjil, dia menginjil ke pelosok, nggak tahu bahasanya. Lalu dia berkata-kata sehingga orang-orang yang di hutan itu tahu apa yang diucapkannya. Saya rasa nggak begitu bahasa roh. Nggak begitu penuh Roh Kudus. Nggak ada ditulis di Alkitab begitu. Kita diberikan kuasa untuk menginjil, bukan seperti itu. Diberikan keberanian, diberikan hikmat, diberikan urapan. Amin. Bukan kalau kita menginjil ke hutan sana, ada orang hutan di situ, terabaikan, yang nggak pakai baju mungkin. Lalu kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngerti. Dia ngerti. Oh, orang itu bilang kita disuruh bertobat dalam bahasa mereka. Bukan, saya rasa nggak begitu. Itulah baru bahasa roh. Untuk menginjil katanya. Nggak usahlah capek-capek dulu. Untuk pergi ke hutan. Supaya bisa mempraktekkan penuh Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi kadang-kadang aneh-aneh. Pendeta ini pun banyak orang yang aneh. Ada lagi yang mengatakan, apa itu? Penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Sampai berjatuhan, bergelimpangan. Semana ibu-ibu yang atau anak-anak gadis? Ya ditutuplah. Kok repot? Kan gitu? Kalau kita bilang macam mana pula Tuhan Yesus lagi di kayu salib itu? Bisa dijawabnya. Kalau hanya masalah itu saja, kalau itu kan bisa jadi tutup. Kan ada kain penutup. Kan gitu? Ya tutuplah. Ya nggak tertib lagi. Bukan nggak tertib. Selagi kita menertibkan, masih bisa terkendali, masih tertib. Amin. Amin. Jadi nggak usah takut terjatuh pun. Tutup. Jadi macam mana Tuhan Yesus disalib? Firman Tuhan ini dikatakan sampai nggak berpakaian pun katanya. Kan begitu? Ya kan? Nah, jadi saudaraku yang kasih, kadang-kadang ada saja orang-orang yang liberal, yang anti Roh Kudus, mau melemahkan, menjatuhkan. Maunya pendeta jangan begitu. Bagian dia apa? Ikut Tuhan. Kata murid-murid berkata,
Tuhan, begini mereka, begini. Oh, itu bukan bagianmu. Mereka memberitakan namamu Tuhan, tapi mereka bukan pengikut kita. Tenang kau, bukan bagianmu itu mengkritik mereka. Bagianmu ikut aku. Apa katanya lagi? Kalau Injil diberitakan dengan maksud jahat, maksud tidak baik, bukan urusanmu, kata Tuhan. Amin. Urusanmu ikut aku. Kan tertulis. Dengan maksud baik atau dengan maksud jahat, Injil itu diberitakan. Gak usah campuri. Ini kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang liberal ini, yang anti Roh Kudus ini, menghina-hina pula. Apa itu katanya? Laba. Ya, kalau dia nggak percaya dia, kita kan percaya. Amin. Amin. Itu aja kok repot. Kalau berani dia mengkritik, jangan mengkritik sesama lah. Kritik juga agama lain. Berani dia? Biar kena apa namanya? Pelecehan apa? Penistaan agama. Saudaraku yang kekasih, itu namanya apa namanya itu ya? Kalau sesama sendiri, preman kampung. Tapi ada satu pendeta luar biasa. Saya pernah berfoto dengan dia. Hanya berfoto. Cakap-cakap lah sebentar. Dia Kristen masuk. Ke agama lain pun dia masuk. Tapi tidak dibenci. Malah agama lain itu jadi mengerti. Oh begitu ya. Iya. Dua-dua dia bisa rangkul. Mau sehebat apapun pertanyaan mereka itu, mereka tidak marah. Malah mereka mendapat pengalaman, pengertian. Amin. Ini enggak. Pendeta mengkritik pendeta sana. Pendeta ini menjelek-jelekkan pendeta sana. Kalau menurut saya itu pendeta kampungan. Jangan berhenti untuk merindukan Roh Kudus. Akan terjadi pada akhir zaman pencurahan Roh Kudus luar biasa di tengah-tengah dunia yang semakin kacau, di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa. Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Bilang sama temannya, tanda dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada di satu pendeta lagi, pernah saya dengar. Emang tahu apa bahasa roh? Ada roh yang ngasih tahu samamu, katanya. Alkitab sudah ngomong ini, udah nulis. Kok ditanya lagi? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Semua bahasa manusia setan tahu. Ini perlu diingat. Saya tanya saudara, setan maha tahu atau tidak maha tahu? Tidak maha tahu, betul? Kalau setan juga maha tahu, jangan percaya, itu ajaran sesat. Bilang sama temannya, setan tidak maha tahu. Hanya Tuhan Yesus yang maha tahu. Saudaraku yang kekasih, kapankah setan tahu? Ketika keluar dari mulut kita ini.
Ibarat saklar. Ini. Mati. Betul? Kalau nggak kita ucapkan nggak akan hidup, nggak akan didengar iblis. Tetapi ketika kita perkatakan, maka setan mendengar, mengetahui. Makanya jangan banyak ngomong, apalagi ngomong negatif, apalagi ngomong gosip, apalagi ngomong menjelekkan, apalagi ngomong menghina, apalagi ucapan caci maki, ucapan merendahkan, semua perkataan negatif itu. Tutup mulut. Amin. Karena ketika kita mengucapkannya, bisa dia. Setan sudah di situ. Kalau enggak dia enggak tahu. Makanya berbahasa roh, mengucapkan kata-kata rahasia kepada Tuhan. Amin. Setan nggak tahu. Bahasa dunia dia tahu. Bahasa Batak dia tahu. Bahasa Karo dia tahu. Bahasa Inggris dia tahu. Bahasa Jerman dia tahu. Bahasa basi pun dia tahu. Apakah ketika kita bahasa roh dia langsung jawab? Belum tentu. Bilang sama temannya, kalau nggak tahan lagi mau ngomong bahasa roh. Karena kan perempuan kan harus 40.000 kata ya. Berapa? 50.000 kata mesti keluar. Kalau nggak keluar, suami pun bisa dilumat. Jadi kalau mau keluar itu bahasa roh lah banyak-banyak. Amin. Nah intinya apa? Bahasa roh kita berkata-kata dengan Tuhan. Setan nggak tahu. Kan bisa menghalangi doa kita dia kan. Seperti Daniel. 21 hari dihalangi doanya di angkasa. Sebenarnya sudah lama itu mau diterima, tapi di angkasa ada yang menghalangi. Siapakah yang menghalangi? Iblis. Sebenarnya sudah lamanya jodoh Bang Radu ini datang. Amin Bang Radu. Sehat Bang? Lo jodoh? Sudah lama, tapi ada yang menghalangi. Hancurkanlah yang menghalangi itu, amin. Hancurkan. Dengan seperti apa? Terus berdoa, bahasa roh. Nah saudaraku yang kasih, masih ada gak bahasa roh itu? Masih? Masih? Ada orang bilang udah berhenti. Udah berhenti bahasa roh. Percaya enggak? Sudah berhenti bahasa roh itu? Enggak ya? Kalau dibilang sudah berhenti bahasa roh, tanya dia tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Enggak ada yang ngasih tahu kan? Berarti masih eksis bahasa roh. Berarti masih ada bahasa roh. Jadi belum berhenti sampai nanti Yesus datang. 1 Korintus 14 ayat 5a, Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 14, Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Banyak Paulus ini berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin ketika dia buat tenda pun berbahasa roh. Berjalan pun berbahasa roh. Naik sepeda motor bahasa roh. Ada sepeda motor Paulus? Naik mobil bahasa roh. Cemana? Cocok? Atau dengar lagu dangdut? Dengar lagunya itu yang duk-duk itu, duk-duk. Apa namanya? Jedak-jeduk katanya, jedak-jeduk.
lagu rohani lah. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Paulus paling tidak ya lagu rohani. Kalau enggak ya berbahasa roh lah. Biarlah seperti Paulus, lebih banyak berbahasa roh. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus garansi, jaminan. Dia berjanji saudaraku akan datang. Jaminannya apa? Roh Kudus. Garansinya apa? Roh Kudus. Materainya apa? Roh Kudus. Bagi orang percaya. Amin. Materai. Sudahkah dimaterai? Tanya dulu temannya. Saudaraku, sudahkah engkau dimaterai? Nanti ketika Yesus datang, yang punya materai Roh Kudus, stempel Roh Kudus, itu yang terangkat. Ibarat besi, magnet menarik besi. Kayu tertarik enggak? Enggak tertarik, enggak bisa. Plastik enggak bisa. Inilah dia maksudnya. Roh Kudus itu sebagai materai. Beda, ya beda. Yang punya materai terangkat. Bilang sama temannya, yang punya materai Roh Kudus yang terangkat ke sorga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itulah dia. Jadi Roh Kudus ini masih eksis sampai sekarang. Roh Kudus masih ada, bahasa roh masih ada. Kalau ada orang yang berkata sudah berhenti, tidak ada lagi, terserah dia. Itu urusannya. Amin. Tapi bagi kita, bagi saya pribadi, Roh Kudus masih ada, Roh Kudus masih bekerja, Roh Kudus masih aktif, bahasa roh masih ada. Saudaraku, belum berhenti. Untuk apa saudaraku yang kasih? Untuk mengubahkan. Amin. Memberi dampak. Orang yang penuh Roh Kudus memberi dampak. Memberi pengaruh. Memberikan saudaraku yang kekasih. Kuasa. Setidaknya diri kita dulu dampaknya. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus, makanya kalau kita penuh Roh Kudus, memang penuh Roh Kudus, betul-betul lah orang yang penuh Roh Kudus. Jangan nanti seperti hinaan orang itu. Jam 5 pagi dia berbahasa roh. Sebegitu kuatnya. Sampai 10 tetangga kanan kiri muka belakang dengar. Alai pengalahona. Suaranya, pertengkarannya melebihi bahasa rohnya. Enggak di sini. Apa saudaraku? Enggak di sini. Apa Bapak Ibu? Bilang dulu sama temannya, enggak di sini. Di sananya itu. Jangan nanti ditanya orang, rumah Bapak Sianu mana? Atau rumah Mama Sianu di mana? Oh, di sana. Cepat dia tahu langsung. Padahal dia nggak pernah ngomong. Paling ujung. Bisa dah. Kenapa dia kenal?
Karena terkenalnya cerewet. Nah, perhaleluya, nah. Bisa nih, bahasa roh mana? Bahasa roh katanya. Jangan gitu, berarti dia belum penuh Roh Kudus. Amin. Yang penuh Roh Kudus itu seimbang, sepadan. Haleluya. Karakternya, tingkah lakunya, dengan bahasa rohnya. Jadi bukan bahasa roh itu bukan tampang-tampang supaya dibilang rohani. Tapi ada juga orang baik, dia baik sekali. Tapi belum penuh Roh Kudus, belum bahasa roh. Selamat gak itu? Ya gak selamat juga. Walaupun dia orang Kristen. Baik. Pendeta dikasih mobil satu-satu. Baik. Pak Alawa satu, Pak Lewis satu, Pak Mora satu, Pak Agian satu, mobil. Baik. Kalau kita kasih tahu penuh Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus belum selamat. Jadi kalau dia baik, penuh Roh Kudus, lahir baru, selamat, mantap. Jadi kalau cuma baik saja itu namanya Kristen progresif. Haleluya. Menurut kita, kadang kita ketawai pun. Nah, jadi saudara yang kekasih, memberi dampak. Dampak yang baik lah, jangan kayak tadi dampak yang buruk. Coba tanya dulu temannya kanan kiri. Macam mana? Sudah kau berikan dampak yang baik? Bagi istrimu, bagi suamimu, gak usah dulu bagi tetangga. Cemana? Ini pas ini suami-suami istri duduk ini ya, mantap. Gini dia jemaat Giat ini luar biasa. Suami-suami istri kan? Iya. Haleluya. Yang calon pengantin juga hadir kan? Ada dua-dua. Iya. Lihat tuh. Nanti dia adong titing. Tujuh lo. Rohamu. Beri dampak. Orang yang penuh Roh Kudus itu memberi dampak. Kepada siapa? Pertama orang yang terdekat. Dikatakan Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem dulu, baru Judea, baru Samaria, baru ke ujung bumi. Suami dulu, istri dulu, baru ke tetangga. Kanan, kiri, muka, belakang. Beri dampak. Itu orang penuh Roh Kudus. Dampak yang baik, jangan dampak yang buruk lah. Amin. Setelah lingkungannya, satu desanya. Jadi orang pun mengenal kita sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Ya. Orang yang benar-benar memiliki karakter Kristus. Disukai orang. Amin. Setelah itu, lebih jauh lagi. Bisa kita garami dunia ini. Kita terangi dunia ini. Karena api itu bisa jadi besar. Amin. Roh Kudus itu bisa meluas, memberkati. Bisa tidak terhentikan. Bilang sama temannya kanan kiri, api Roh Kudus itu tidak terhentikan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih. Yang kedua apa katanya? Dampaknya. Dampak yang pertama tadi, dari kematian menjadi hidup. Dari tanah gersang menjadi kebun buah anggur yang berlimpah. Berarti dari kematian jadi hidup. Dari yang gersang jadi subur.
Itu dampaknya. Mengubah padang gurun menjadi tempat yang subur, sehingga menghasilkan buah. Buah yang memberkati banyak orang. Yang kedua, dampaknya orang yang penuh Roh Kudus itu, dia sanggup mematikan dosa, perbuatan dosa, perbuatan daging. Amin. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu bertobat, saudaraku. Oleh karena itu, kalau memang niatnya bertobat, penuhlah dengan Roh Kudus. Kecuali niatnya nggak bertobat, hanya gereja-gereja saja ataupun jadi anggota gereja saja, itu lain. Tapi kalau niatnya bertobat, dia harus penuh Roh Kudus, karena dengan penuh Roh Kudus dia mampu, dia bisa mematikan kehendak daging, mematikan manusia lama. Amin. Sehingga ditawari pun dia, ini 7 bidadari untukmu, dia nggak akan mau poligami. Nggak ada aminnya. Ini satu slop. Apa yang paling mahal? Sigaret. Sempurna? Nggak tahu. Nggak pernah merokok ya. No smoking. Apa rokok yang paling mahal? Ini satu slop samamu. Satu slop berapa bungkus? Nggak tahu juga. Ya puji Tuhan lah kalau nggak tahu. Ini gratis, udah bawa aja gratis. Bawa pu. Tapi kalau di pikirannya belum bertobat, belum ada Roh Kudus, tidak ada kemampuan menolak itu. Percayalah, sebatang pun, kalau orang yang belum penuh Roh Kudus, belum terima Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, tidak ada kemampuan menolak yang sebatang itu. Benda matinya itu. Benda mati kan? Tapi bisa kita pegang. Kok benda mati pula yang merusak kita? Kalau seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa menolak itu, dia mampu, diberikan kuasa, diberikan kemampuan. Gak takut dia diejek, nanti dia dibilang bencong, gak takut dia. Saya dulu sekolah STM Negeri 1 Medan, kelas 2, laki-laki semua, perokok semua. Selamat saya, penuh Roh Kudus. Lalu gak merokok lagi. Ah, bencong kau katanya. Terserahmu lah. Urusanku lah itu. Kulihat bencong merokoknya. Berarti aku bukan bencong. Ya gampang kan? Kalau niatnya kalau belum niatnya bertobat, saya masih berdoa. Ini saya bukan mau menyalah-nyalahkan, tidak. Bukan saya mau menyindir-nyindir, bukan. Doa saya supaya yang masih demikian bebas, dipenuhi dengan Roh Kudus. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, saya harus beritakan kuasa Roh Kudus itu yang mengubahkan, memberi dampak pribadi, dampak kepada orang lain. Dampak yang baik. Dampak yang tidak baik pun bisa. Perokok pasif bisa lebih parah dari perokok betulan. Menghirup asapnya pun lebih parah akibatnya. Amin. Beri dampak. Jangan judi online itu namanya itu. Jangan skater yang mempengaruhi saudara. Oh, bukan saudara lah ya, nggak ada di sini ya, nggak ada ya. Anak-anak sekarang, orang tua, bapak-bapak pun sampai
uang belanja pun habis. Istrinya minta, Pak, mana beli ikan asin? Ah, enggak sudah be. Yang orang be, mersuk mak. Anak istri kelaparan. Kenapa? Kemana uang itu semua? Skater. Skater yang mempengaruhi, bukan Roh Kudus yang mempengaruhi. Bukan Roh Kudus yang memberi dampak. Skater yang memberi dampak. Dampak kemiskinan. Mari berpuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dampak yang mana itu yang mau kita pilih? Ambillah, silakan. Pilihan kita. Narkoba merajalela. Rumput sibolis merajalela. Memang betul-betul akhir zaman. Segala cara orang bisa mau dapatkan uang. Saudaraku, jangan itu yang memberi dampak kita. Hati-hati. Anak-anak kita, ini ya, anak-anak kita awasi. Amin. Amin. Yang berkualitas buat kegiatannya. Main drum kah dia? Main gitar kah dia? Nyanyi kah dia? Itu sebabnya kami mau menolong. Gak ada sedikit kali aminnya. Hadirkan di sini anak-anak saudara. Mau anak baru lahir pun bawa sini. Amin. Rohaninya di gereja tugas kami. Di rumah tugas saudara. Enggak 24 jam, tapi bagi kami semampu kami, ya, kami pun mau berkorban untuk mendidik anak-anak kita ini. Haleluya. Haleluya. Karena kuasa Roh Kudus itu bisa memberi dampak yang mengubahkan. Amin. Mengubahkan sehingga orang bisa bertobat. Ada jiwa baru, udahlah bawalah anakku ini. Biar bertobat dia. Biar rohani dia. Ikut ibulah. Ikutlah keluarganya, orang tuanya. Kami gak usah. Masih ada gereja kami. Tahunya kami ada gerejanya. Tapi kalau disuruh anaknya ya supaya berubah, dia juga ikut. Amin. Kalau memang di sana dia bisa berubah, ya udah bawa ke sana. Biar dirasainya dulu. Bulan-bulanan iblis. Haleluya. Kalau orang tua mau menyerahkan kepada gereja untuk anaknya diajari, dididik, bertobat, orang tuanya juga ikut. Jangan kayak buang angin. Tahu buang angin? Apalagi baru makan pete kan? Makan jengkol, joring, pote. Kalau keluar bau nggak? Bau kan? Alah, terus terang aja lah bau, Pak. Tapi kalau ditahan-tahan, sakit ya, nggak enak kan? Menahan itu. Tapi kalau udah dikeluarkan itu, lega. Jangan kayak gitu. Kami yang menderita anak, mendidik anak, dia enak-enak di luar sana. Kan itunya itu. Iya kan? Banyak orang tua begitu, jangan. Disuruh pula menjemput anaknya. Pak Pendeta jemputlah. Masya Allah. udah macam mana ini ceritanya kalau gitu coba? Hah? Gimana kira-kira menurut saudara? Saudara lah yang menilai. Kalau itu baik nggak apa-apa, kami sukarela juga. Nggak pernah ada yang saya tolak kalau menjemput anaknya atau menjemput siapapun. Tapi dalam doa saya, Tuhan sadarkan orang tuanya. Cuman itu.
Sadarkan family-familinya juga. Haleluya. Antarkan Pak Pendeta. Katanya. Siap. Ada pendeta lain di luar sana begitu? Jarang lah ya, kalaupun ada jarang ya. Paling yang 1-2 orang lah jemaatnya. Takut dia hilang. 1-2 orang ya jemaatku. Jemputlah katanya. Saudara jangan gitu ya. Kerja sama kita, itu paling baik. Amin. Ada beberapa orang di sini sudah mulai dia belajar musik, belajar nyanyi, belajar menari. Tadi saya lihat si Christine sudah menari di sini. Padahal masih 1 bulannya dia belajar. Sekali lagi, bukan belajar dancer. Kalau trainingnya masih lanjut kan? Amin saudaraku. Itu dampak. Yang lagi training, ayo Mas Gideon, training kau bawa pujian. Ayo Mas Timothy, mainkan drum itu. Ayo Pak Balok, mainkan gitar itu. Kadang dia main gitar juga itu, training. Puji Tuhan. Ya, itu memberi dampak. Roh Kudus memberi dampak. Saya beri visi sama pengajar-pengajar dancer ini. Sebulan anak-anak itu harus bisa tampil ya, saya katakan. Jangan lama-lama. Itu harus dipraktekkan. Sama kayak bahasa Inggris. Kalau nggak dipraktekkan, nggak akan bisa. Haleluya. Saya mau lihat ini lagi. Di sini ada pengajarnya, yang anak-anak kita ini, Hana ataupun si Naomi, ibu-ibu, ya, tanya yang mau ikut dancer ya. Nanti kita bikin jadwal. Minggu pertama ibu-ibu, minggu kedua klien lah, minggu ketiga ibu-ibu lagi. Amin. Mau nggak ini? Bikin sesuatu yang baru. Mau ya? Penyanyi pun gitu. Bapak-bapak ini ayolah. Masa mau, ya Pak Torus, tugas Bapak ini. Mana bapak-bapak ini yang bukan pandai nyanyi, mau menyanyi. Nggak perlu pandai, mau. Salah-salah, biasa itu salah-salah. Orang bukan penyanyi betulan, kan gitu. Amin. Penyanyi betulan iyalah, nyanyi salah dia kunci. Nah, suara, ya Pak? Gak masalah, Pak Reger pandai nyanyi ini, jangan disia-siakan ini. Ya, di LG pandai nyanyi dia. Iya itu Pak. Supaya jangan marsimboreta naik tinggi rendahnya, biar seragam, latihanlah pula. Haleluya. Ayo, tugas Pak Torus ini ya, saya kasih ya. Tapi kalau sudah lansia nggak usah lah ya. Nanti di tengah jalan berhenti pula nafasnya. Janganlah lansia, janganlah. Opung Kriswell pula nanti menyanyi. Buruk kakak tua lah, gigi tinggal 2. Ketawa dia orang penuh Roh Kudus. Itu memberi dampak. Haleluya. Ayo, kaum bapak, kaum ibu. Kaum ibu tugas siapa ini? Ada 2 singer ini kan, ibu. 3, Ibu Sidabalo, Ibu Alas, Ibu Ibu Jaluku, Ibu Pardosi. Cari ini ibu-ibu sebanyak-banyaknya, ganti-gantian. Ada 4 minggu kok, bisa kita atur. Bapak-bapak juga gitu, nanti bapak-bapak dengan ibu-ibunya. Minggu depan anak muda dengan dancer. Kan enak. Amin saudaraku.
Oh, ini lain ini. Oma-oma semua. Gak apa-apa, kita buat yang beda. Bila perlu, sesama jomblo bikin. Semua yang jomblo nyanyi. Nah, supaya nanti kalau dilihat streaming, begak nih abang ipuang, marga naik. Ya kan? Iya, kapan lagi saudara dikenal dunia? Siapa tahu ada yang nonton nanti lagi jomblo juga. Ya kan? Rindu dia datang ke GIA Rasmi. Yang berkumis tipis itu yang mana? Yang kurus-kurus itu ya? Oh, si Radunya itu. Itu dia yang sana. Ah, kenalan dia. PNS pula. Amin. Siapa tahu, kan nasib orang gak ada yang tahu. Kan gak ada yang tahu saya menikah dengan buruh si tanggang. Banyak buruh-buruh yang lain yang pernah singgah. Bukan singgah lah, mau mengambil. Cicit. Ini jomblo-jomblo ini siapa yang tahu? Ini Kak Dores ini. Siapa yang tahu dari Kalimantan sana datang jodohnya? Iya kan? Iya. Jadi berkat begitu. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, apabila roh itu datang, dia akan menuntun kita dalam roh kebenaran, dalam segala kebenaran. Roh Kudus itu juga sebagai penghibur. Lagi susah kita dihiburnya. Amin. Yang ditinggal suami apa namanya ya? Janda. Ya kan? Hanya janda lah yang dikatakan, aku suami bagi para janda, bapak bagi anak. Kan sebaliknya nggak ada kan? Nggak ada ya? Saya nanya ini, nggak ada pernah saudara baca kan? Akulah istri para duda. Nggak pernah kan? Berarti Tuhan Yesus itu melihat ibu-ibu ini lebih banyak terzolimi kayaknya. Akulah suami bagi para janda. Dan bapak bagi anak. Gak ada baliknya. Akulah istri para duda. Gak ada. Jadi banggalah. Itu penghibur yang sejati. Amin. Amin. Tapi jangan doakan cepat-cepat suami saudara meninggal ya ibu-ibu. Supaya Yesus sendiri nanti suami saudara. Kalau rindu katanya ya. Kalau rindu katanya paling hanya pakai jasnya saja sudah terobati. Itu kalau ibu janda ya. Tapi kalau duda macam mana pula itu? Kalau rindu dia sama istrinya, pakai baju daster kan kamu ya. Rindu kali aku sama istriku. Kan udah mulai menangis ibu Indah ini. Rindu dia sama suaminya. Haleluya. Saya pun jadi menangis. Minta dulu tisu itu. Haleluya lah. Siapa lagi yang janda di sini? Ibu Ellen. Mana dia keluar dia? Nggak tahan dia lihat kok bahasa ini. Atau ke kamar mandi ya. Siapa lagi yang janda? Berbahagialah saudara. Amin. Amin. Penghibur sejati. Kalau suami lama saudara pernah menampar, Yesus nggak pernah menampar. Iya kan? Kalau suami saudara yang janda ini pernah menduakan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menduakan. Kalau suami dunia ini pernah meninggalkan, tidak memperhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Itu.
Jadi bukan berarti kita supaya mendoakan suami-suami cepat meninggal, enggak, jangan ya. Maksudnya kebalikannya pun Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat mengasihi kita. Jadi bukan hanya istri-istri saja, bukan hanya orang-orang yang menderita saja sebagai penghibur yang menguatkan kita, enggak. Amin. Cuman udah datang kode-kode dari sini Pak Hatok Mak katanya. Oke, jadi yang terakhir ya, menginjil. Jadikan kuasa Roh Kudus itu untuk menginjil. Amin. Menginjil. Saksikan Yesus, diberikan keberanian. Seperti Petrus, yang tadinya menyangkal, sekarang diberikan Tuhan keberanian. Diberikan Tuhan hikmat. Amin. Hikmat. Karena orang yang diinjili ini banyak akalnya. Sama kayak saya dulu. Saya suruh teman saya, rajin kali, namanya Johannes Waru. Rajin kali dia mengunjungi saya. Mau muda-mudi dijemput, mau hari Minggu dijemput. Saya akalilah. Saya kunci. Saya suruh orang kunci dari luar. Kunci dulu dari luar. Pasti datang nanti pendeta itu. Betul saja saudaraku, datang menjemput. Ditengoknya. Kamar saya terkunci, tergembok. Pergi dia. Tapi Tuhan berikan hikmat rupanya kepadanya. Dari pintu gerbang keluar. Rupanya dia tunggu di dekat pintu gerbang itu. Gak tahu saya. Keluar saya kan, wah udah lega lah, nggak gereja hari ini, ya kan, bebas, nggak ada lagi yang mau mengganggu. Keluarlah, mau jalan-jalan kan? Dulu jalan-jalan kami Simpang Limun, pelajar, pokoknya ada pelajar, kami jalani semua. Rupanya begitu keluar. Haleluya. Dengan lembutnya, haleluya. Aduh. Saya ayo gereja. Nanti pulang gereja baru kok bisa kemana-mana. Ayo. Ya seganlah pula kan menolak kan. Ikut. Nah, menginjil. Tuhan berikan hikmat. Amin. Kita tahu orang itu melawan, kita tahu orang itu menerima, kita tahu orang itu ada kuasa gelap. Dengan penuh Roh Kudus kita tahu. Amin. Saudaraku yang kasih. Ada dulu juga hamba Tuhan. Sampai dikatakan 50 kali dia datangi. Hari yang ke-50 itu. Rupanya dia perhatikan. Hari pertama datang. Hari ketiga ya. Hari ketiga datang. Hari Minggu ke selanjutnya. Ditengoknya. Rajin kali lah pendeta ini. Rupanya hari yang ke-50 gak tahan lagi dia. Ayolah pendeta. Ku tengok kau gak menyerah. Ayolah gereja. Dia sendiri yang mengajak. Sampai begitulah penginjilan kita. Amin. Amin. Hanya dengan penuh Roh Kudus kita mampu mengerjakan itu. Kalau enggak, kita maki-makinya jiwa itu. Emang enggak tahu diri, udah miskin, enggak punya apa-apa, dilayani, dikasih makan, dikasih ongkos, kadang dikasih semua maunya kita kasih. Enggak tahu diri. Kadang jadi begitu. Haleluya saudaraku. Haleluya. Sukacita kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rindukan, itu yang paling penting. Orang yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau dia nggak rindu, kalau dia nggak haus, kalau dia nggak lapar, kapanpun tidak penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.